suratil balad, tafsir surat al-balad. Ya, al-balad itu makiyah adalah al-balad, balad itu artinya negeri. Nah, yang maksud di sini adalah negeri Mekah. Nah, Allah di sini bersumpah dengan Mekah sebagai Ummul Qura. Ummul Qura itu ibu kota, kota-kota, jadi induk kota-kota. Nah, selama ini pusat, setidaknya pusat waktu dunia itu kan kota Greenwich di Inggris. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata kota, pusat bumi itu sebetulnya di kota Mekah. Tapi tidak mau dipindahkan dari Greenwich ke di jam-jam kita ini kan ngeduk ke kota Greenwich. Jakarta ditambah jam Greenwich tambah 7 jam. Jakarta, Bangkok, ya Asia Tenggara. Itu ngeduk ke kota sana. Nah, sesungguhnya setelah diketahui oleh para ahli, ternyata kota Mekah itu yang sebagai pusat muka bumi. Karena kota yang paling stabil, gitu kan, kota Mekah. Pernah ada gempa, walaupun ada banjir juga. Tapi gempa itu tidak ada. Nah, di sini Allah menyebutkan istilah Ummul Qura. Ummu itu kan ibu Al-Qura, Qura itu dari yang banyak Korea. Korea itu kota atau negeri. Qura itu kota-kota negeri. Sehingga berdasarkan kata-kata ini saja bisa ketahuan bahwa Mekah itu adalah ibu kota negeri. Karena Mekah itu adalah kota, barangkali kota pertama yang dibangun manusia. Nah, waktu itu yang membangun Ka'bah diceritakan dalam kisah itu Nabi Adam awal mulanya. Kemudian hancur, dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim. Sehingga keberadaan ya barangkali tempat tinggal manusia yang disebut kota itu kan wajar disebut Ummul Qura. Bihalin konal sakin pihak halal itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Walaupun kota Mekah itu demikian gersang, gitu kan. Ala automati qadriha bihali iromi ahli. Karena demikian besarnya itu keadaan kota Mekah bihali iromi ahli dalam memuliakan para penduduk. Masuk orang-orang yang dimuliakan sehingga itu kota Mekah sampai sekarang dijadikan sebagai tanah suci kan sebutan kita tanah suci atau dalam bahasa Arabnya tanah haram. Haram itu artinya bukan haram dimakan atau bukan, tetapi di situ terhormat maksudnya. Sehingga tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut rumput-rumputnya dan sebagainya di kota Mekah itu. Dan tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Orang kafir itu tidak boleh masuk. Termasuk Madinah. Kalau Mekah itu mulai diharamkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau kota Madinah itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh sembarangan orang-orang kafir masuk kota dua kota itu. Walaupun memang pernah juga kejadian. Ada juga penyusup yang masuk ke kota Mekah. Setidaknya Snupur Gronje itu kan orang Belanda yang pura-pura masuk Islam berhaji dan sempat menunaikan ibadah haji, tapi pulang ke Indonesia ngadu domba lagi orang Aceh dengan Belanda. Jadi peperangannya yang dahsyat. Artinya keimanannya itu tidak begitu meyakinkan. Demikian juga di kota Madinah pernah juga kemasukan orang-orang Eropa yang dari tentara salib yang bermaksud mau mau merampok jasad Nabi. Mereka tinggal di sekitar jasad Nabi, di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian hari-harinya itu menggali terowongan ingin mencuri jasad Nabi. Tapi Allah memberitahukan kepada penguasa Sultan Nuruddin Zaki waktu itu yang ada di Damaskus, Nabi datang dalam mimpinya, minta tolong, hai Nuruddin,
itu ada orang yang mau mencuri jasadku. Diperlihatkan dua muka itu orang salib dari Eropa itu. Dan nanti Sultan Nuruddin akhirnya pergi ke Madinah. Dikumpulkanlah orang-orang Madinah, diberi zakat, diberi sedekah. Tetapi adakah orang yang belum datang ke sini? Nah, dua orang itulah orang Eropa itu. Yang dihadirkan dalam mimpi Nabi dan dalam mimpi di Sultan Nuruddin, dan Sultan Nuruddin hafal inilah orang dan hukum mati. Nah, itu orang-orang kafir juga. Kadang-kadang sekarang juga ada saja. Tapi kalau secara fisik, kalau kita mau masuk kota Mekah itu ada dua jalur kan. Ini jalur non Muslim, ini jalur Muslim di pintu gerbangnya itu. Tidak boleh sembarangan orang bukan Islam masuk ke kota dan Madinah. Kemudian wa anta hillum bihadzal balad. Hai engkau wahai Nabi, kau juga ada bertempat tinggal di sini di kota Mekah. Karena ini ayat diturunkan waktu Nabi masih tinggal di Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad wa anta bi min ghairi harajin wala ismin. Kau tidak berdosa dan tidak ada kesalahan apapun tinggal di kota Mekah ini. Ini tafsiran di tafsir Ibnu Katsir. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, Inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda wa harraman bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kota ini Allah telah mengharamkan, telah menyucikan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sejak bumi dan langit diciptakan itu sudah termasuk kota suci haram. Bahwa Ramadan itu terhormat dihormati dengan kehormatan Allah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Tetap sebagai kota suci. Wala yu'dhatu syajaruhu wala yakhthalif ila. Tidak boleh dicabut atau dituar gitu kan. Tebang pohon-pohonannya dan juga tidak boleh diambil itu duri-durinya. Biarkan saja apa adanya di kita. Tidak boleh diburu binatang. Wa innama ubil ahad tuli saatan min wa innama uhillat li saatan min kata Nabi, sungguhnya dihalalkan kepada di kota Mekah saatan satu waktu min hari pada siang hari. Ya Nabi bebas. Fakon adat hormatu al-yawma kehormatiha bil amsi. Dan sudah menjadi ketentuan kehormatannya, kesucian itu kota Mekah sebagaimana kesucian dari kemarin-kemarin. Ala bal yablughu syahid al-ghaib, maka harusnya menyampaikan orang-orang yang hadir kepada orang-orang yang tidak hadir, kepada yang goib istilahnya. Orang-orang yang goib silakan menyampaikan. Nah, seperti nanti juga di akhir zaman akan keluar Dajjal. Dajjal itu adalah sebagai penyesat manusia dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Bisa menghidupkan orang mati, kaget pokoknya. Orang yang beriman juga bisa kupur gara-gara kehebatan Dajjal. Jangankan ke Dajjal, ke manusia sekarang juga kadang-kadang kita suka mengkultus. Karena kehebatan orang tersebut, apalagi Dajjal lebih hebat lagi dari orang. Nah, tetapi kota Dajjal itu tidak bisa masuk ke kota Mekah maupun ke Madinah. Tapi kota-kota yang lain di seluruh dunia bisa dimasuk. Mekah dan Madinah Dajjal tidak bisa masuk. Karena ya dua kota suci dijaga para malaikat. Sehingga itu tidak bisa masuk si Dajjal ke dua kota tersebut. Nah, kemudian wawalidi wa mawalan, dan demi bapak dan apa yang dilahirkan dari bapak itu. Wa mawalan, dan apa yang melahirkan itu. Al-wali itu alladzi yalidu, yaitu yang melahirkan, menjadi sumber. Wa mawalada al-aqib alladzi la yuladu. Orang yang dilahirkan yaitu anak. Nah, nanti ada hubungan kuat antara bapak. Dalam Islam itu nasab
kekeluargaan itu dengan bapak. Bin, ya. Tetapi kalau bapaknya tidak ada jadi binti. Seperti Isa ibnu Maryam. Nah, ibnu itu kenapa seperti itu? Karena laki-laki ya. Binti sebetulnya itu ke perempuan. Bisa anak laki-laki dari Maryam. Tidak dinisbatkan ke bapaknya karena tidak punya bapak. Nah, jadi ini menurut Nabi SAW itu sudah ada hubungan antara bapak dan sama seperti di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah berfirman, "Khalaqnal insana fi kabad." Kami telah menciptakan manusia itu dalam kepayahan. Nah, di sini apa yang disebut dengan kabad itu? Al istiwa wal istiqomah. Al istiwa itu kesempurnaan dan al istiqomah juga keajegan. Keajegan seseorang juga dalam keadaan kabad. Jadi barangkali kalau dari tubuhnya secara fisik manusia itu sudah ajak dari dahulu kan, sudah berdiri maksudnya kan dari monyet, kalau monyet kan merangkak, bisa meronal. Ya, kalau monyet memang tidak ajak, kadang bisa juga dipaksakan jadi ajak gitu. Tapi kalau manusia itu pertumbuh atau fisiknya sejak awal juga sudah dalam keadaan al-kamal, al-istiwa wal istiqomah. Nah, tidak seperti di gambar-gambar di evolusi manusia. Nah, memang kita juga nanti ada buku kalau sudah kaki-kaki gitu. Sama apa apa yang bungkuk. Tapi kalau awal mulanya manusia itu tegak. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu juga firman Allah di surat Al-Infitor. Hai manusia, apakah yang telah menipu kalian terhadap Tuhan yang Maha Karim, yang Maha Barahan? Alladzi khalaqaka, yaitu zat Allah yang telah menciptakan kamu. Fasawwaka, maka menyempurnakan fa'adalak, maka jadi ajeg, jadi tegak lurus. Jadi sekali lagi teori evolusi dibantah oleh ayat. Tidak perlu percaya. Punya pengetahuan waktu kita sekolah di SMP ataupun SMA. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu juga dalam surah At-Tin misalnya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Jadi ya dari dulu sudah ya seperti beginilah kita manusia jalan di atas dua kaki, berdiri tegak dan tidak tidak melalui proses dari dahulu memang ini sejak zaman. Hanya yang berbeda itu adalah dimensinya, ukurannya. Ukurannya kalau manusia zaman Nabi Adam itu sampai puluhan meter, kan sebutkan 60 hasta Nabi Adam itu tingginya. 60 hasta itu kurang lebih 20 meteran. Sehingga kalau sekarang ingin tahu kuburan Siti Hawa yang ada di Jeddah. Jeddah itu kan artinya nenek. Jeddah dari kata-kata Jeddah. Itu artinya nenek. Nah sekarang sampai sekarang ada kuburan Siti Hawa itu panjang itu kuburan Siti Hawa ya mungkin karena badannya tinggi. Kalau kita kan hanya 1,5 meter atau 2 meter lah paling. Tapi kalau Siti Hawa sampai puluhan meter sehingga panjang. Walaupun yang di kuburan itu banyak juga bukan hanya satu, banyak yang panjang-panjang, mungkin anak cucunya juga masih panjang-panjang. Tapi kalau manusia sekarang ya kita paling tinggi ya pernah ada manusia tingginya 2,5 meter, tapi jarang. Umumnya di bawah 2 meter. Nah, Allah telah menciptakan kata-kata Allah dalam Al-Quran bi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Sehingga sekali lagi ini menepis teori-teori evolusi yang menyatakan kecerdasan manusia itu berevolusi
dari dahulu itu sudah cerdas, sudah bisa ngomong. Seperti peradaban-peradaban yang sampai saat ini masih ada di Petra Yordania atau Candi Borobudur tuh, wah di kita itu dibangun ya memang di abad-abad ke-8 katanya. Tapi terbukti bahwa mereka juga bangun bangunan yang demikian hebat dan beberapa bangunan yang lain. Kemudian, lakon khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Maksudnya fi syiddatin wa talabi ma'isyatin. Itu di dalam ya payah juga memang manusia itu kan butuh makan. Tidak ada manusia yang tidak bisa yang tidak pernah makan. Butuh makan. Nah, untuk makan itu tidak langsung disuapi oleh Allah, tapi disuruh berusaha. Dalam berusaha ini tidak gampang juga. Ada yang kesulitan. Nah, umumnya begitu. Kita sebagai sebagai tenaga kerja misalnya bertransaksi kan jual beli. Kita jadi karyawan juga kita sebetulnya jual beli. Kita jual jasa nanti dibayar oleh pajak rakyat dan seterusnya. Kita jadi guru nanti juga dibayar. Kita jualan di pasar terjadi transaksi semua. Kita jualan barang artinya menjual jasa juga kan kepada orang dan dibayar dan seterusnya. Nah itu adalah bisa dalam pengertian ikaban tadi payah. Kita harus berusaha, harus bekerja, harus berbuat. Yang namanya kehidupan itu adalah gerak, ciri hidup. Kalau sudah tidak bergerak, namanya mati. Jadi selama kita masih hidup tidak mungkin diam, mesti melakukan kegiatan. Apakah bermanfaat atau tidak itu lain masalah. Itulah nanti yang akan Allah nilai kan perbuatan gerak. Tinggal tentu saja bagi kita bergeraklah dengan didedikasikan untuk ibadah. Kalau bisa begitu. Walaupun suka lupa juga dalam keseharian. Asal gerak saja kita itu. Pergi ke pasar, belanja itu ini. Untuk apa? Untuk makan dan seterusnya. Tidak didedikasikan untuk ibadah kan. Uh, sedikit sekali orang yang ingat ke sana. Nah, demikian juga di tafsir yang lainnya, fi qiyami wa tidalihi falam yunkar alaihi abu jam. Dan dalam berdiri dan di dalam tidak tidak itu ya dalam keadaan tegaknya juga itu manusia itu eh, ya butuh usaha karena setiap pergerakan di dalam tubuh kita ini saja kan butuh energi. Artinya kalau kita tidak punya energi, tidak punya tenaga ya tidak bisa apa-apa. Paling tiduran orang-orang yang lemes kan. Tidur, tidak bisa bergerak. Nah, untuk jalan, untuk apapun, setidaknya kita butuh internal energi dalam tubuh kita ini juga. Ya, nanti dengan cara makan, salah satu cara. Dengan makan, maka kita menjadi bertenaga, dan seterusnya. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang menguasai kepada dia seorang pun? Nah, ini adalah ibn Adam yadul alla yus'ala an hadzal mali min aina kasabahu wa aina anfaqahu. Nah, jadi ini memberikan peringatan kepada kita. Memang manusia itu punya kebebasan, merdeka. Silakan mau melakukan apapun, kan? Mau mencari harta kemanapun, mau berkuasa, silakan dan sebagainya. Tetapi ingat di sini bahwa bukan berarti manusia itu bebas sebebas-bebasnya. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat, ada yang memberikan, merekam kegiatan-kegiatan dia yang nantinya akan ditanya. Ya, memang kita sekarang tidak menyadari bahwa kita diawasi oleh malaikat atau setidaknya pasti Allah mau mengatakan. Dan kita tidak pernah hadir itu kan. Kehadiran keberadaan pengawas itu karena ada iman saja. Kalau tidak ada iman, tidak sadar kita itu. Kita diawasi. Setiap pergerakan kita itu memang Allah beri kebebasan. Sehingga bagi orang yang tidak beriman, sesuka-sukanya saja kan. Untuk menyerang Iran, diserang saja Iran.
Donald Trump itu seenak perutnya saja menghancurkan, sehingga seolah-olah bahwa itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kelak kemudian hari itu kan. Dia tidak berpikir sampai ke sana. Tapi ayat Al-Quran ini memberikan peringatan. Apakah memang tidak ada yang berkuasa terhadap dia seorang pun? Nah artinya itu kehidupan kita manusia itu ada yang mengawasi, ada yang mengatur, yaitu Allah. Nanti Allah menugaskan kepada para malaikat mencatat setiap pergerakan yang dilakukan oleh setiap manusia. Dan berdasarkan itulah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Dan saya kira ilmu pertanggungjawaban ini tidak perlu dibahas terlalu jauh. Dalam kehidupan sekarang sudah bisa dilihat. Tidak ada rekaman. Pada saat ayat Al-Quran ini diturunkan, belum kebayang mana cara mengawasi. Ternyata teknologi saat ini memungkinkan bisa diketahui kelakuan orang semua. Itu juga mungkin baru 1 abad yang lalu lah. Beberapa abad belakangan tidak tahu juga manusia. Sekarang itu sudah ada teknologi rekaman yang bisa. Nah, kata-kata Allah yang menguasai, Allah juga tahu sejak zaman manusia bagaimana kelakuan manusia. Kita yakini mungkin sekali lagi ini itu juga akan nanti akan ada rekaman teknologi di sisi Allah yang kita tidak mengerti. Tapi sekarang kita bisa mengerti rekam, ada rekodnya, rekam seluruh jejak perilaku kita sehari-hari. Termasuk dalam soal harta. Nanti kan akan dalam hadis Nabi sebutkan manusia itu tidak akan bergeser dari tempat duduknya atau tempat berdirinya sehingga ditanya dulu 4 hal nanti di akhirat. Perihal umurnya dipakai untuk apa, dan hartanya. Kalau harta ditanya dari 2 sisi. Dari mana memperoleh itu harta dan kemana itu harta dibelanjakan. Nah di sini min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dia memperoleh itu harta dan kemana harta itu dibelanjakan. Nah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang sekali lagi kita tidak menyadari itu. Sehingga nyari harta itu suka-suka kita aja. Halal haram dimakan saja. Nah padahal tidak segampang pertanggungjawabannya. Sehingga bagi orang yang beriman berhitung. Memang memperoleh sendal di halaman masjid itu gampang. Ini sendal yang bagus-bagus, tinggal ambil saja. Tapi ingat bahwa nanti akan ditanya dari mana kau dapat sendal itu misalnya, kan? Dan seterusnya. Ya. Sehingga tidak akan sembarangan ngambil sendal orang. Tidak akan begitu. Ini kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Sehingga wajar sekarang makin banyak begal. Gitu. Begal itu tidak beriman, tidak punya bahwa dia mengganggu orang lain itu merupakan dosa dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat tidak sadar, tidak sampai ke sana pengetahuannya. Nah, hanya orang-orang beriman sehingga pasti akan selalu pakai perhitungan. Perhitungan itu bisakah saya mempertanggungjawabkannya nanti kalau bisa silakan ambil. Demikian juga kita mau membelanjakan kemana, apakah saya bisa menjawabnya kalau ditanya oleh Allah nanti. Dia membelanjakan minuman keras misalnya, silakan pada mabuk kayak gitu yang membelanjai diberikan ke preman-preman pada mabuk. Nah itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Tapi bisa dia masukkan ke dalam canceling masjid. Nah mana yang bisa dipertanggungjawabkan memasukkan ke canceling masjid atau membuat para preman mabuk misalnya. Tentu akan orang beriman akan berhitung sehingga akan hati-hati. Kalau keimanan itu ada terus, kadang-kadang suka hilang juga ya. Saat tertentu, sehingga banyak pencuri. Tapi herannya, koruptor itu banyaknya di Indonesia ya. Itu ya kita-kita ini barangkali. Yang menyatakan diri mayoritas Muslim. Hanya baru ngaku aja kelihatannya, belum sampai ke dalam hati keimanannya. Tapi kalau di Norwegia, di negara Eropa,
tidak ada. Nah, apakah karena beriman? Saya yakin mereka tidak bukan Muslim. Ada memang Muslim di Norwegia, di Finlandia, di Selandia Baru, negara-negara yang bebas korupsi, termasuk di Singapura juga ada orang-orang Islam. Tapi kebanyakan pejabat mereka itu tidak melakukan mungkin karena bukan keberimanan, tetapi karena etika kehidupan kemanusiaan biasa tidak sehat. Kan karena didorong keimanan di kita mayoritas muslim, presidennya muslim, sebagian menteri-menterinya muslim dan sebagainya, para pejabat, para dirut dan sebagainya muslim gitu. Tapi masih ada korupsi, imannya belum sampai ke hati. Karena KPK masih tangkepin terus. Padahal sudah ada red katanya. Red itu kan disegarkan ingatan para kepala daerah itu supaya selesai red ditangkepin juga itu. Dari mana? Nanti imannya belum belum merasuk ke dalam jiwa. Kalau iman sudah masuk ke jiwa, jangankan puluhan triliun atau miliaran, 1 rupiah juga tidak akan berani. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Cuma itulah iman itu Allah tanamkan kepada sebagian kecil saja. Memang mayoritas secara statistik, mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Tapi apakah begitulah kelakuan semuanya di Indonesia? Tidak juga. Jangankan pejabat, itu aja yang di jalanan, para konek angkot ataupun tukang ojek, banyak yang tidak jujur juga. Di matanya belum merasuk ke dalam hati kita. Kalau kita datang ke satu daerah yang kita belum tahu menahu, kita katakanlah mau naik delman itu ditekuk, Pak, harganya mahal. Gitu. Karena kita belum mengerti, tapi kalau kita orang sana tidak akan. Nah itulah kebiasaan korup, mental korup itu sudah menjadi perilaku bangsa kita sampai saat ini. Saya tidak tahu kapan akan ada insafnya di kita. Kita sudah 81 merdeka kan. Kelihatannya ya butuh waktu mungkin setelah 150 tahun insaf kita. Karena zaman Orde Baru itu korupsi ada, tapi makin ke sini bukannya makin membaik itu, makin menggila saja korupsi. Kalau dulu kan hanya di Jakarta saja yang korupsi, sekarang itu di daerah juga. Nah, kemudian di sini disebutkan ayah sabu allan yarahu ahad, apakah mengira manusia bahwa dia itu hanya sendirian? Nah, ini juga mengingatkan kepada. Nah, alam naj'al arda ainain. Bukankah kami telah menciptakan bagi dia itu ainain, dua mata, walisanan dan sebuah lidah atau mulut gitu, yang dengannya kita bisa berbicara. Wasyafataini dan dua bibir. Yasta'inu bihima ala kalami wa akli to'am wa jamalan wajhi wa pamihi. Nah, dengan kedua mulut ini nanti kita bisa makan, bisa minta tolong, bisa berbicara, bisa melakukan macam-macam. Dan mulut yang satunya lagi, nggak tahu di mana itu. Ada lah. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi disebutkan gini. Yaqulullah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, hai ibnu Adam, ya manusia, qad an'amtu alaika. Sungguh aku telah memberikan nikmat kepadamu, ni'aman ildoman dengan dengan nikmat-nikmat yang banyak. Latuh si ada dah yang kalian tidak bisa menghitungnya. Wala tadi syukur dan kalian tidak kuat untuk mensyukurinya. Wa inna mimma an'amtu alaika dan dari sebagian nikmat yang aku berikan kepadamu itu anja'al talaka ainaini tandur bihima anja'al tulaka ainaini tandur bihima aku telah menciptakan dua mata yang dengan dua mata itu kalian bisa melihat wajah tulahuma wito dan aku juga telah memberikan penutup ya artinya mata kita bisa bisa ucap kicap gitu kan ditutup tidak melotot terus tidak seperti mata binatang terus melihat. Tapi kalau kita ditutup sekali-kali dan tidak bisa melihat terus.
Fandur bi ainaika. Silahkan lihat dengan dua mata kalian. Matamu itu ila ma ahlaka, kepada apa yang telah aku halalkan. Wa in ra'aita ma haramtu alaika fasbik alaihima gitu. Dan kalau engkau lihat hal yang aku telah haramkan, maka tutuplah matamu itu, dua matamu itu. Wajah itulah kalisanan, dan aku telah menjadikan bagimu itu lisan, lidah. Wajah itulah gofilan, dan aku juga telah menciptakan golapan, penutup yang bisa ditutup juga. Pantuk, maka silakan engkau berbicara bima amartuka wa ahlaltulaka, dengan apa yang telah perintahkan dan aku telah halalkan bagimu. Fa'in aurun alaka ma'rufu alaika fa'aulik alaika lisanaka. Tapi apabila ada hal-hal yang tidak pantas dibicarakan, jangan dibuka itu mulut itu. Artinya jangan berbicara, membicarakan sembarang bicara. Tapi berbicaralah sesuatu yang bermanfaat maksudnya. Walaupun ya kita tidak bisa begitu terus juga ya. Kadang-kadang bicara sesuka-sukanya. Wajah itulah kapan dan aku telah menciptakan bagimu itu parci, kemaluan. Wajah itulah kasih dan aku juga telah menciptakan bagimu itu penutupnya. Asal biparcika ma'ahlatulaka. Silakan gapai dengan parji itu, dengan kemaluan itu terhadap apa yang telah aku halalkan. Pasangan suami istri silahkan tidak. Lain arodalaka ma'ruf alaika fa'arhi alaika satroka. Tapi apabila ada yang tidak boleh dibuka, tutuplah dengan ya penutup itu. Jangan dibuka itu parjimu. Yabna Adam, hai manusia, hai anak Adam, inna kalatah min sakhoti. Sesungguhnya engkau tidak bisa memikul kemurkaanku. Wala tutiko inkomi, dan tidak bisa menahan terhadap siksaan. Itu dalam hadis qudsi. Allah memberikan petunjuk seperti itu. Wahadainahu najdain, dan aku telah memberikan dua jalan. Dua jalan itu bisa kebaikan dan keburukan. Jadi di sini bagi manusia itu dibukakan, silahkan pilih mau jalan keselamatan ataupun jalan kecelakaan. Itu manusia bebas memilih, dipersilahkan, tidak dipaksa. Beda dengan binatang, hanya dengan naluri saja, hanya jelas pilihannya. Tapi kalau manusia mau kubur, silahkan juga, ada konsekuensi. Mau syukur tentu itu, silahkan juga. Jadi yang namanya di dunia ini pasti begitu, tidak semuanya dalam petunjuk Allah. Itu pasti akan ada orang yang tersesat. Karena itulah kehidupan dunia. Tapi kalau di akhirat nanti sudah terbagi manusia. Baik dan yang kalau di dunia masih campuran. Suka ada buka dan seterusnya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, ya ayuhan nas innahuma an-najdan. Semuanya ada dua jalan. Najidul khaira wa najidul syar. Kalian bisa memperoleh kebaikan maupun keburukan. Maka silahkan yang mau mengambil salah satu, tentu itu adalah dengan konsekuensi itu. Kemudian palak hama akobah. Akobah, apakah mau mengambah atau menjalani sesuatu yang sukar dan mendaki gitu kan. Wama adro kamal akobah, apakah itu yang sukar dan mendaki itu? Pakkur kubah. Itu membebaskan perbudakan. Nah ini dalam Islam bukan melanggengkan perbudakan. Islam itu justru membebaskan sebuah perbudakan itu bisa hilang. Jadi perbudakan itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Itu dari berasal asal usulnya dari Romawi, gitu. Di Kekaisaran Romawi atau di Persia dan sebagainya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW perbudakan sudah ada. Nah, kemudian zaman Nabi Muhammad diminta dibebaskan perbudakan itu sebagai perbuatan yang terbaik, gitu kan. Kalau kita membebaskan perbudakan ini salah satu contohnya. Tetapi memang secara bertahap. Karena yang namanya mental manusia itu tidak bisa direvolusi sekaligus berubah, tidak bisa. Sama seperti kita sebagai rakyat biasa begini, tiba-tiba ditunjuk jadi presiden. Saya kira kikuk kita ini tidak siap ya. Disuruh memimpin dengan banyak orang pada sehari-hari hanya biasa-biasa saja sebagai rakyat. Tidak akan siap. Perlu melalui tahapan-tahapan yang
gradual, ya kan, tahap demi tahap. Untuk memperoleh karir di pekerjaan juga begitu. Awal mula jadi staff, kemudian menjabat sebagai penyelia atau supervisor, diangkat jadi manajer, nanti setelah manajer jadi senior manager, jadi vice president, jadi direktur, baru direktur utama. Coba kalau dari staff langsung ditunjuk jadi dirut, itu bingung gitu. Pasti tidak siap mental manusia. Sehingga orang dibebaskan dari biasanya disuruh ya, tiba-tiba jadi manusia merdeka, itu pun mental manusia tidak siap. Maka secara gradual proses pembebasannya ini beragam hukuman kepada orang tertentu kalau melakukan jima pada siang hari bulan puasa, salah satunya bebaskan itu budak, dan seterusnya. Tidak sekaligus, tidak ada pernyataan setelah Islam ini semua perbudakan dibebaskan, tidak ada. Kecuali yang begitu itu adalah di deklarasi PBB. Itu pun baru tahun kemarin, baru tahun 1948. Itu pembebasan, tidak boleh ada perbudakan. Tapi ini setelah melalui panjang perbudakan demikian kentalnya, baik di Amerika ataupun di Eropa, perbudakan itu. Islam secara gradual, tapi sejak zaman Nabi Muhammad sudah harus dibebaskan. Dunia Barat kapan baru sadar? Itu baru tahun 1948 setelah ada PBB saja. Oid amun atau memberi makanan piyamin di masbobah pada hari orang lapar. Ya, ini memberi makanan itu dianjurkan. Termasuk kita insya Allah. Lagi ada kelebihan bolehlah, kalau tidak ada. Ada hadis dari Nabi, man atak korokobatan mu'minatan ataqobda min kulli irbin minha irban min minan. Siapa orang yang membebaskan perbudakan yang beriman, maka Allah akan membebaskan, memerdekakan orang itu dari setiap belenggu yang akan ada di dalam neraka. Dibebaskan oleh orang-orang yang membebaskan perbudakan. Jangankan membebaskan perbudakan yang harganya mahal, mungkin sekarang sudah miliaran kalau kita mau hanya bersedekah dengan 100 rupiah, 1000 rupiah saja saat ini, tetap itu akan dihitung di hadapan Allah. Demikian juga ada hadis lain dari Nabi, Ayyuma muslimin atau korjudan musliman fa'innallaha ja'ilun wa fa'akuli adwin min idhomi adman min idhomi maharrohu minan nar. Siapa orang muslim yang membebaskan seorang laki-laki yang muslim dari perbudakan, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan, mencukupkan terhadap tulang-tulang dari orang itu, tulang-tulang itu dibebaskan dari siksa neraka. Demikian juga untuk perempuan yang muslimah, sama saja seperti itu. Ini di hadis Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian dalam hadis lain disebutkan man wuluda lahu salah satu awaladin bil islami pematu qabla ayyab dukul insa adhalahu jannah. Siapa orang yang memiliki 3 anak, kemudian 3 anak itu meninggal waktu masih kecil gitu kan. Ayyab dukul insa sebelum masuk usia balik, maka Allah akan memasukkan kepada orang itu ke dalam surga dengan kelebihan rahmat Allah yang Allah berikan kepada anak. Jadi tidak perlu sedih ya, sebagai kemanusiaan, tentu saja kita sedih kalau ditinggalkan oleh anak, apalagi anak masih usia balita di bawah 5 tahun gitu. Maka sedih. Mungkin sebagai sisi kemanusiaan tidak apa-apa. Tapi ada jaminan dari Allah kalau kita mengikhlaskannya, Allah akan memasukkan melalui rahmat Allah yang Allah berikan kepada anak yang 3 yang meninggal itu kepada ibu bapaknya ke dalam surga. Jadi tidak perlu sedih, sudah itu masalah. Dan seterusnya, orang yang membebaskan perbudakan dan seterusnya, seperti tadi, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari jilatan api neraka. Kemudian memberi makan pada hari kelaparan di majaatin, pada hari kelaparan. Mudah-mudahan budaya ini sudah menjadi kebiasaan di kita ya, dimakan dan sebagainya.
Enggak, yang mau diberi makannya mau tidak, terserah. Kalau tidak mau nggak bisa dipaksa. Kalau mau ya boleh ambil. Yang merasa berkecukupan tidak perlu dipaksakannya, nggak apa-apa, nggak diterima. Tapi kalau yang masih perlu silakan. Tapi kita yang memberi makannya silahkan sumbangkan saja. Karena demikian banyak di Al-Quran itu soal memberi makan itu terbuka. Demikian banyak ayat-ayatnya. Kemudian summakana minal ladina amanu, kemudian dari orang-orang yang beriman itu, yang beriman di sini, ayat Allah di surah Al-Isra, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura." Siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya dalam keadaan dia beriman. Nah, ini ingat, iman itu syarat mutlak. Kalau tidak ada iman, tidak ada artinya perbuatan kita yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kalau imannya tidak ada. Wahwa mu'minun, begitu dalam Al-Quran. Dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum masyhur. Maka akan dihargai oleh Allah. Disyukuri oleh Allah. Artinya dicatat sebagai perbuatan yang baik. Sekali lagi, syarat mutlaknya iman. Sehingga orang yang membedakan orang kafir dan orang yang beriman itu adalah keimanannya. Adanya iman itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau keimanan itu disertai dengan amal soleh, insya Allah masuk surganya tidak akan lama-lama langsung. Tapi kalau hanya ada iman saja, tanpa melakukan amal soleh, yang masuk dicuci dulu. Nanti dimasukkannya setelah bersih. Tapi sekali lagi syarat utama adalah iman. Al-Quran menyatakan begitu. Demikian banyak ayatnya yang menyatakan bahwa mukmin dia dalam keadaan beriman. Kemudian watawasau bisabri, dan saling mewasiati. Nah, lihat bentuk kata kerjanya watawasau. Sama seperti dalam surat Al-Asr kan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, kalau diterjemahkan atau dalam istilah bahasa Arab itu artinya musyarakah. Musyarakah itu tidak mungkin dilakukan oleh sendirian. Setidaknya ada dua pihak. Sama kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja resiprokal. Seperti kata ngobrol, mungkinkah ngobrol sendirian? Tidak mungkin kan? Pasti ada yang bicara, ada yang mendengar. Nah, itu kata kerja resiprokal. Atau bersalaman. Mungkinkah salaman sendirian? Tidak juga pasti. Tidak ada orang. Itu kata kerja resiprokal. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut kata kerja musyarakah. Yang segatnya itu tapa ala ya tapa alu. Atau dalam di sini tawa saw, saling menasehati. Jadi seperti sekarang ini tidak mungkin saya bicara sendirian, pasti ada bapak-bapak. Sekali ini saya memberikan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Tapi sekali waktu saya juga suka mendengar dari nasihat orang-orang lain. Karena di sini tidak ada yang manusia hebat, hanya memberi nasihat saja kepada orang lain. Sekali waktu harus mendengar juga ada nasihat. Kecuali Nabi, itu lain. Memang searah saja. Tapi yang namanya kita manusia ini, sekali waktu memberi nasihat, tapi di waktu lain kita juga harus mau dinasehati, mendengar nasihat. Jika saya juga sering mendengar, mengikuti apakah hal dengan baca buku atau mendengar dari YouTube dan sebagainya, nasihat-nasihat para mubalik yang lain. Sebagai sebagai referensi. Karena namanya manusia itu tidak ada yang hebat, pasti ada kelemahan. Sehingga tidak sepantasnya mengkultuskan seseorang. Sehebat apapun menurut kita, pasti dia itu ada kelemahannya di dalam dirinya. Kita kan tidak tahu di tubuhnya ada korengan. Karena pakai baju terus. Karena sebetulnya itu ada buduk Jawa gitu kan. Kan tidak ngerti gitu. Atau perilakunya kita juga tidak ngerti. Karena kita hanya berjumpa saat dia ceramah saja. Bagaimana saat dia di rumah kan kita tidak ngerti juga. Mungkin tidak disukai oleh. Sehingga yang namanya manusia itu pasti ada kurang.
Maka karena itu tidak sewajarnya mengkultuskan sesuatu. Kecuali kalau yang sudah dijamin oleh Allah, itulah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW itu terbuka. Sejarah yang paling komplit, sejarah tokoh yang paling bisa hanya Nabi SAW. Kita bisa mengetahui bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi berkomunikasi dengan istri-istrinya. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana cara Presiden Soekarno dahulu cara makannya, tidak ada ceritanya itu. Cara mandinya juga tidak pernah diceritakan oleh Presiden Soekarno ataupun tokoh-tokoh besar yang lainnya. Tapi kalau yang sampai rinci itu adalah hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya perlu kita teladani semampu kita tentu saja. Silakan. Nah, kemudian di sini walladzina kafaru bi ayatina ashabul masyamah, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat kami itu, mereka itu adalah ashabus shimal, sebagai orang-orang sebelah kiri kan. Alaihim narum musadah, kepada mereka akan diberikan siksa neraka yang tertutup. Waduh, bisa dibayangkan ya, kita berada di tempat tertutup sambil asap mengapul, pengap gitu. Ya mati, tapi hidup lagi, mati lagi. Tidak nyaman lah pokoknya. Kalau kita ada di ruangan seperti itu juga, ada asap, kita terbuka, pasti tidak nyaman. Di akhirat, begitulah kelakuan sehari-harinya. Atau saya tidak mau. Yang namanya manusia itu pasti inginnya senang. Naluri kita itu inginnya kenikmatan. Tapi belum tentu semua manusia memperoleh kesenangan. Kemudian ulaika ashabul mereka itulah orang-orang yang uh, masyamah tadi ya, orang yang di sebelah kiri. Semakan menilai tidak aman, kemudian Allah menceritakan orang-orang yang beriman dan saling mewasihati, watawasobil meramah, saling mewasihati dalam kebaikan. Itulah perlunya kajian bersama, saling mewasihati di antara kita, saling mengingatkan gitu. Karena disebutkan begini, watawasobil sobri watawasobil meramah, yang saling mewasihati dalam kesabaran dan juga mewasihati dalam saling kasih sayang. Seperti itu saya kira penjelasan uh, Al-Balad. Sampai di sini penjelasan. Kalau ada sisi mangga, kalau tidak kita berdoa.